Oh, kayaknya harus ditekan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Dompet penuh ya? Hah? Ya, ya. Ada perubahan ya? Biasa itu. Oke. Minggu lalu materi kita terkait tentang apa? Aku Rio lupa Bapak. Rio juga lupa juga nih. Coba di apa Ulfa diingatkan Ulfa apa materinya? Tentang apa materinya? Apa ya? Apa? Oh itu beda. Rencana pembelajaran itu beda. Kan ada materi-materinya. Apa? Nah, konsep dasar pemrograman perangkat bergerak. Oke. Rozi, kita berbicara tentang Android dan ada pula Android Studio. Sebelum nanti Hafiz menjelaskan tentang Android Studio, apa itu Android? Kita ingat Android apa? Sebuah sistem. Yang lain apa Android? Apa? Sistem operasi. Boleh, apa lagi? Pendapat lain apa Ulfa? Android? Oke, Android itu salah satu bagian atau kernel dari sistem operasi Linux. Nah, kan Android itu kan banyak macamnya, ya. Sudah ingat dengan OS masing-masing handphone kalian? Aulia, apa OS-nya? Android 9 apa namanya? Pisang rebus nggak ada ya? Nugget. Oke, Wina apa OS-nya? Wina pakai iPhone ya? Oh, bukan bagian dari kita nih. Oke, kalau ini, kalau Ferry Android 9. Kalau Wina sama dengan saya, terus kami pakai iOS. Ya, versinya ada. Wina versi berapa iOS-nya? 10. Upgrade ya, orang udah 15. Ya. Oke. Android itu adalah bagian atau salah satu bagian dari kernel OS Linux itu ya. Jadi macam-macamnya banyak. Oke. Habis Android Studio apa habis? Oke, perangkat lunak yang bisa mengembangkan mulai dari membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi Android lainnya. Jadi Android Studio itu adalah editornya. Kamu mau buat apa gitu. Nah, sama kemarin kita berbicara tentang Photoshop kan? Photoshop itu bisa menghasilkan apa? Salah. Photoshop bisa menghasilkan apa? JPEG. Lalu apa? PNG. Apa lagi? Hah? Menghasilkan apa? GIF bisa nggak? Bisa. Kalau Corel Draw, PNG, JPG, apa lagi? JPG, PNG, itu aja tuh, apa lagi? Corel Draw, hah?
Baru dengar Bapak nih. Kurang ilmu Bapak nih. Oke, sama ya seperti itu. Jadi kita mau mengembangkan aplikasi nantinya menggunakan Android Studio. Apakah hanya Android Studio? Enggak. Banyak aplikasi yang menyerupai Android Studio. Tapi Android Studio itu lebih kompleks, lebih lengkap. Oke, setelah aplikasi dikembangkan, nantinya aplikasi bisa kita upload kemana? Play Store. Kalau aplikasi itu hanya kita buat di Android Studio, aplikasi itu sifatnya ilegal. Kenapa? Karena tidak ada lisensi dari Google. Yang dibutuhkan itu adalah Google. Ya, jadi aplikasi yang dibuat, yang sudah developer buat, itu dimasukkannya ke Play Store sehingga bisa bebas kita download. Jadi kalau kita buat aplikasi, sehebat apapun aplikasi itu, sebagus apapun aplikasi itu, tapi tidak kita masukkan ke Play Store, sifatnya ilegal. Kenapa? Karena ketika kita menginstal di handphone kita, opsinya adalah kita harus memberikan kayak kebebasan untuk aplikasi itu masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi karena dia ilegal tadi, makanya tidak bisa bebas orang download. Ya, oke. Nah, kita berbicara tentang, saya alhamdulillah ya masih ingat dengan Android, lalu masih ingat juga dengan Android Studio. Apakah Android Studio itu ada versi-versinya? Android Studio itu ada versi enggak? Ada ya, versi 2 dan terakhir versi berapa nih? Versi 4x12. Baru versi 4 saya 41, 42 ya. Oke, kita masuk ke dalam struktur dan antarmuka. Struktur itu apa? Struktur apa? Bisa susunan. Siapa jawab tadi? Kamu Yupi ya? Oke, kalau antarmuka apa? Hah? Antarmuka apa? Bukan muka saling berhadap, enggak. Antarmuka apa? Kalimatnya. Ada nggak di bahasa Inggris informatika interface katanya? Pernah dengar interface? Pernah lah. Oke, antarmuka itu apa? Apa? Tampilan, lebih singkatnya adalah tampilannya. Bisa disebut juga dengan desain. Oke, silakan Zari bacakan silakan. Slide kita Zari. Bacakan yang pertama. Oke, kita ulang bahwa di dalam struktur proyek Android Studio itu dia punya modul aplikasi Android, lalu ada modul library, lalu ada juga modul Google App Agent. Oke, kita jelaskan yang pertama. Modul aplikasi Android. Modulnya itu gini. Kita nanti membuat project itu terdiri dari beberapa modul. Ada namanya kelas Java, ada namanya nanti XML. Kalau Java itu untuk logikanya, untuk sintak coding kita. Kalau XML itu khusus untuk desainnya kita. Kita punya desain tapi nggak punya sintak coding, percuma kita buat desainnya. Tapi kalau kita punya sintak coding, kita nggak buat tampilannya, apa yang akan kita jalankan? Ibarat kita sudah capek-capek ngetik coding, tapi kita nggak tahu tuh yang mana menu loginnya, yang mana menu registernya, yang mana menu playnya, nggak tahu kita. Nah, jadi mereka saling berkaitan antara kelas Java dengan XML tadi.
Ya, ingat kalau untuk sintak codingnya itu kita nanti bermainnya di Java, di kelas Java. Ekstensinya itu adalah titik Java. Kalau PHP ekstensinya apa? Titik PHP, HTML titik HTML, CSS titik CSS. Kalau Word titik PBB. Word apa? Kalau Microsoft Word titik apa? HTTP. Hah? DOC atau DOCS, bukan titik Word ya. Kalau Excel apa, Aul? Microsoft Excel ekstensinya apa? Apa ekstensinya? Titik DOC Word, Microsoft Word. DOX salah. XLX. Kalau yang versi terbarunya XLXS. Kalau PowerPoint apa, Wina? Ekstensinya titik apa, ayo? PowerPoint. Oke, Anissa apa? Gercep tangannya nih internet. Titik PPT. Oke ya, yang standar itu harus kita ingat ya. Oke. Saya sudah menjelaskan, Bapak tadi menjelaskan modul aplikasi Android, lalu kita masuk ke dalam modul library. Seperti apa modul library? Gini. Android Studio itu dia hanya menyediakan sintak coding dan desain layout. Kalau seandainya kita menginstal Android Studio, ternyata di dalam Android Studio itu ada yang kurang. Contohnya apa? Misal gini, Pak, saya mau menampilkan seperti kalender, Pak. Di handphone kita itu kan jenis kalendernya beda-beda ya. Beda-beda kan? Terus ada yang seperti cuaca kan? Ada juga kalau kita swipe itu dia seperti cuaca kan? Nanti ada juga tanggalnya yang pokoknya jenisnya macam-macam. Nah, Android Studio itu dia tidak semua menyediakan yang disebut dengan widget tadi. Dia tidak semua menyediakan seperti itu. Jadi solusinya gimana, Pak? Makanya kita disarankan untuk mendownload library itu. Oke, mungkin di handphone kita yang kita menggunakan Android ini mungkin simpelnya gini. Ada handphone temen itu yang sudah ada terpasang kayak kita mau mengetikkan sesuatu di Google, sudah ada Google-nya itu dan sudah ada speakernya. Ada juga yang harus membuka Mozilla atau membuka Google untuk mengakses untuk melakukan browser. Maksudnya gini, coba lihat di handphonenya, di handphone masing-masing. Ada nggak fitur untuk pencarian data di Google? Coba buka handphonenya, lihat bagian depannya. Bagian depannya seperti apa? Ada nggak seperti itu? Apakah hanya Google atau gimana? Kamu ada? Ada ya? Bukan Google, logo Google-nya ya, tapi langsung ya kita mengetikkan sesuatu. Nah itu widget namanya. Ya, ada beberapa handphone itu biasanya versi smartphone-nya kita kan beda-beda ya. Terus juga gini, ada yang kalau kita sudah menghidupkan musik nih, biasanya kan tampil kan, tampil lagi kan kayak playlistnya itu kan. Nah ada yang harus membuka aplikasi musik itu baru terlihat playlistnya. Ada yang tidak membuka musik tapi terlihat playlistnya. Ngerti? Paham nggak? Ya kan, coba perhatikan kalau di handphone. Kok bisa ya saya hidupkan musik ini tapi sudah saya close aplikasinya tetap ada gitu. Ya. Nah, itu namanya widget. Nah, untuk mendapatkan kayak gitu seperti itu kita harus mendownload library-nya. Nah, jadi banyak macamnya ya. Terus gini juga, ada handphone di smartphone itu yang kalau kita swipe gini,
Ada yang harus sweepnya dari bawah ke atas ya. Ada yang harus ke samping. Kan beda-beda sweepnya ya. Nah itu juga merupakan widget namanya. Kadang kalau orang yang biasa kayak megang handphone Nokia umpamanya, biasanya kalau ada panggilan telepon itu kan ada yang handphonenya itu, yang panggilan masuknya itu harus digeser ke tengah, ada yang tinggal ditekan aja kan, ngerti nggak? Gitu ya. Nah itu widget namanya. Nah, fitur-fiturnya itu. Kalau Yupi gimana? Kalau ada dapat panggilan handphone gimana? Harus ke tengah atau digeser ke tengah tombolnya atau gimana? Ditekan atau seperti apa? Seperti apa? Kalau di telepon gimana? Dibuka handphonenya terus digeser atau gimana? Digeser. Ada yang harus ditekan kan? Makanya orang tua kalau sudah megang smartphone itu bingung mereka. Dia bingung tuh, bingungnya tuh biasanya kan ditekan gitu kan. Nah dia padahal kan harus digeser gitu kan. Jangan diapain sih seperti itu. Memang widgetnya beda-beda. Nah itu yang namanya widget itu ya. Oke, mungkin di smartphone-nya terlihat gak kayak misalkan tiba-tiba hari hujan, terus kalau kalian lihat di smartphone kalian udah bisa kalian lihat cuacanya, temperaturnya. Bisa nggak? Keluar langsung nanti di handphone itu kayak cuacanya itu ada, temperaturnya ada ya. Yang lain, nah itu namanya widget namanya ya, fitur-fiturnya itu ya. Oke. Lalu ada modul Google Engine. Seperti apa ini Pak? Google Maps ya, Google Maps salah satunya. Terus kalau kalian misalkan kayak gempa itu, BMKG umpamanya bisa mengakses yang seluruh dunia umpamanya secara otomatis, nanti masuk notifikasinya kan. Google Translate bisa ya, Google Translate juga bisa. Nah ada nggak handphonenya yang pencariannya sudah menggunakan Siri? Siri bukan sidik jari, tapi Siri. Handphone Wina bisa, iPhone bisa, smartphone Android bisa. Yang kalau kalian memerlukan sesuatu, tinggal ditekan tombol tengahnya, halo Siri. Ngerti? Halo Siri. Nah, halo Siri, misalkan Sahrul Gunawan. Kita nggak perlu ngetik di browser Sahrul Gunawan. Yang paling gampang itu adalah ketika kalian melakukan pencarian lagu di YouTube. Ya, karena secara ini AI itu, kecerdasan buatan itu sudah mereka pahami bahwa nada. Oh, mereka mau mencari nada yang seperti ini gitu. Nah, paham gitu. Oke, di slide yang kedua, tolong bacakan lagi. Selanjutnya. Oke, kita lihat yang pertama, tampilan. Kalau nggak jelas di PowerPoint kalian zoom aja. Oke. Ini yang Bapak bilang tadi ya. Dia itu sebenarnya dia punya dua. Ada aplikasinya, ada Gradle. Lihat di sini. Posisinya aplikasi mempunyai sub ya, tapi Gradle tidak. Aplikasi tanpa Gradle tidak akan berjalan. Kenapa? Gradle inilah nanti yang mengatur. Yang pertama, kita mau mendownload apa? Google Library tadi. Downloadnya di mana Pak? Di dalam Will Gradle ini. Kalau kita melakukan misalkan perubahan nama project, di mana dilakukannya Pak? Di sini, Project Android Runtime namanya. Jadi ingat, kalau ingin mendownload library itu di sini Gradle. Kalau ingin merubah nama project bisa langsung kontrol rename, bisa juga melalui ini. Ya.
Android runtime ini. Ada dua. Oke, saya jelaskan yang pertama, aplikasi dan Gradle. Aplikasi yang pertama terdiri dari 3 sub, yaitu ada manifest, ada Java, ada REST. Oke, kita lihat. Manifest ibarat gini. Saya ketika membuka aplikasi, yang akan saya tampilkan terlebih dahulu harus form login. Ternyata nggak bagus kalau form login, sebaiknya harus form register. Oh, nggak bagus form register. Bagaimana kalau langsung menu utamanya saja? Berarti di situ kita harus memilih apa yang akan kita tampilkan terlebih dahulu, gitu ya. Ibarat kita presentasi, siapa yang mau tampil duluan? Gitu kan? Nah, mengatur form-form itu yang akan tampil itu adalah di bagian Android Manifest. Lalu Android Manifest ini juga ketika pada saat kita membutuhkan internet ada settingannya. Umpamanya kita butuh Google Maps, maka kita harus mengatur coding di dalam Android Manifest ini. Ya, jadi Android Manifest itu adalah yang menentukan mau menampilkan form apa terlebih dahulu. Kita sudah buat project nih, terus kita mau menampilkan apa? Form login tadi atau register, gitu ya. Oke. Lalu ada Java. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Di dalam Java itu nanti ada sintak-sintak coding. Misalkan kita mau membuat sintak coding login umpamanya. Nah, bekerjanya itu di dalam folder Java ini. Dengan kelas apa tadi namanya? Titik Java. Oke? Semua sintak coding itu nanti kerjanya di sini. Oke ya? Lalu kita masuk ke dalam bagian REST. Nah, kita kan mau mendesain. Kalau kita menggunakan, ada nggak yang sudah pernah menggunakan Adobe Flash? Belum? Photoshop? Sudah ya? Kayak kalau Photoshop itu kan kita tinggal main drag gambar saja kan? Ya kan? Nah, kalau di sini kita mau mendesain, misalnya kita mau membuat tampilan gambar login, berarti kan harus ada gambar kan? Nah, gambar itu nanti tersimpan di dalam drawable. Jadi drawable itu khusus menyimpan gambar-gambar yang kita butuhkan. Nah, gambar itu kan banyak formatnya kan? Ada yang HDPI, apalagi ibaratnya gini, ada yang resolusinya kecil, resolusi menengah, resolusi tinggi. Nah, gambar itu disimpan di dalam folder drawable ini. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menyimpan gambar, lalu kita membuat layoutnya. Kita mau tampilannya seperti apa, form loginnya seperti apa nantinya, atau menu utamanya seperti apa. Nah, itu kita buat di dalam menu layout. Lalu kalau menu itu sendiri untuk apa, Pak? Nah, coba perhatikan. Pernah nggak membuka aplikasi Bukalapak atau Tokopedia? Nah, kalau kita perhatikan menunya di bawah kan? Menunya di bawah kan? Nah, kita mau mengatur misalkan menu ada di bawah atau menu di atas, itu yang kita atur, maka buatnya di sini. Pengaturannya itu ada di dalam folder menu namanya, ya. Dan selanjutnya adalah mipmap. Sama fungsinya dengan drawable, tapi mipmap ini lebih ke bagian yang bervektor itu. Ada gambar yang transparan kan? Gambar yang transparan. Ada kalau kita pernah coba gambar itu dia tidak punya background. Tapi ketika kita memindahkan ke dalam sebuah kanvas, backgroundnya itu berubah menjadi warna putih. Ngerti? Jadi ini gambar ini kalau kita pindah seharusnya nggak ada background dia.
Cukup misalnya lingkaran lah, lingkaran itu saja biasanya kan. Tapi ini ketika kita pindahkan ke Word, itu backgroundnya menjadi warna putih. Nah, untuk mendapatkan gambar yang betul-betul bulat tadi, kita mengaturnya itu di dalam map ini. Lalu ada value. Di dalam folder value ini itu terdapat kita mau gambar kita ini, desain kita ini warnanya apa. Nah, pengaturannya ada di values itu. Warnanya apa, terus jenis hurufnya seperti apa yang akan kita gunakan, temanya seperti apa. Nah, kerjanya itu di dalam values itu. Ya, oke, itulah bagian-bagian sederhananya saja. Nanti kita coba buka Android Studio-nya. Oke, kita baca penjelasannya dulu. Jadi katanya, semua file will terlihat di tingkat teratas di bagian Gradle Script. Dan setiap modul aplikasi berisi folder berikut. Sudah kita jelaskan tadi. Ada manifest, itu isinya Android manifest .xml. Lalu ada Java, berisi file kode sumber Java termasuk kode pengujian JUnit. Lalu REST berisi semua resource non kode. Ingat, REST itu non kode. Jadi kalau kita menggunakan sintak-sintak nggak ada di situ. Tapi sintak itu di mana tadi? Di Java. Oke. Seperti tata letak XML, string UI, dan gambar bitmap. Nah, lalu struktur project Android pada disk berbeda dengan representasi tersatukan ini. Untuk melihat struktur file project sebenarnya, pilih project dari menu drop down, project pada gambar 1 ditampilkan sebagai Android. Coba kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi aplikasi SRC Android Manifest, itu dia secara otomatis berisi Android Manifest.xml. Oke? Kita balik lagi. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, ini bantu Bapak. Silakan dihidupkan komputernya. Kita jelaskan satu-satu nanti apa-apa saja fungsinya. Kita akan mencoba melihat yang mana toolbar itu, yang mana taskbarnya, yang mana jendela editor, akan kita bahas. Oke, silakan hidupkan komputernya, lalu cari file atau shortcut dari Android Studio. Ketemu? Namanya Android Studio. Kalau nggak ketemu, silakan nebeng. Kita ini ya, kita cuman uji coba saja. Berhubung versi Androidnya itu berbeda-beda, kemungkinan nanti tampilannya juga akan beda-beda. Don't report, don't send.
Oke, menjelang Android-nya berjalan. Nah, ya next. Tapi kalau nggak bisa nanti cari, silakan lihat apa ya komputernya si Uzi. Nah ini ada shortcut mempermudah ya. Ini pintasan keyboard. Jadi seperti kalau kita mengetik atau kita menggunakan Photoshop, kalau kalian lihat orang Photoshop itu biasanya dia jarang pakai mouse itu. Kalau pakai mouse itu biasanya cuma geser-geser aja, tapi kerjanya itu seperti biasanya gini-gini aja deh. Buat 4x6, 3x2 atau seperti apa. Udah new project. Silakan new project ya. Itu tangannya cepat tuh orang apa itu. Yang terbiasa. Sama juga kalau di fotokopi, tempat fotokopi itu lebih cepat lagi itu. Ketemu? New project. New project yang empty aja, empty activity ya. Ya empty activity ya startnya. Oh nggak bisa tuh. Coba pegang aja dulu. Di sini. Kita belum buat project ya, Bapak cuma mau melihat toolbarnya, bagian-bagiannya. Oke. Kita lihat tadi yang bagian awal. Nah di sini. Bagian sudah. Ada nggak ketemu yang bagian ini? Ada nggak? Kalau projectnya sudah terbuka. Coba Arif, si Vicky, lihat untuk videonya. Oke, yang pertama, ada nggak dan seperti ini? Ada ya. Bagi yang terlihat, Bapak ingin bertanya. Apa namanya ini? Apa namanya? Nih bagian ini nih, mulai dari project, struktur, grade, capture, favorit, build, lalu message, terminal, Android monitor, run, debug, to do. Apa namanya ini? Bagiannya ini, sisinya ini. Perhatikan tandanya. Ini nomor 4, berarti apa? Apa namanya? Di nomor 4.
Udah nggak kelihatan nggak nomor 4? Nggak kelihatan. Kecil ya? Apa? Struktur. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Apa nomor 1 namanya? Toolbar. Toolbar itu yang mana? Dimulai dari sini ya. Ini sampai dengan ke sudut. Oke, itu toolbar. Dibuat satu toolbar. Lalu nomor 2. Apa? Jendela editor. Yang mana jendela editor itu? Ini dia. Ini jendela editor namanya. Kalau ngetik coding di sini, jendela editor namanya. Nomor 3. Jendela editor. Oke. Nomor 4 tadi apa? Apa? Enggak ada. Nomor 5 apa? Enggak ada. Nomor 6? Enggak ada. Oke. Lihat. Nomor 4 adalah struktur project. Jadi kalau ini hilang, tiba-tiba ini hilang, ya, biasanya dia menyempil seperti ini. Coba kalau kita lihat sebuah website, kan ada pojok 3 itu kan. Garis-garis 3 biasanya. Kalau kita klik itu tampil menu kan. Kalau kita tekan sekali lagi hilang menunya. Nah, itu sama juga. Kalau ini hilang, tiba-tiba hilang ya, kita tinggal double klik aja ini. Project ini kita double klik. Ya. Lalu nomor 5 gini. Nomor 5 perhatikan. Biasanya kalau Android Studio kita itu dia sudah minta update Gradle-nya atau apapun yang dia minta update, biasanya nanti errornya itu tampilnya di sini. Tampil errornya di sini. Ya, di bug ini lalu akan ada tanda merah. Itu menginformasikan bahwa ada error di bagian build kalian ini, build Gradle katanya. Diperhatikan katanya. Oke, lalu nomor 6. Mana nomor 6? Paling bawah. Ini adalah informasi penanganan data. Contoh. Misalkan kita ada error nih. Ada error. Terus kita mengcompile data kita. Itu dihitung berapa detiknya itu. Berapa detiknya itu akan terlihat nantinya. Berapa detik Android Studio ini menangani error tersebut. Ya. Oke. Dari catat ya. Oke, sebagai tambahannya kita contohkan dulu untuk yang pertama. Bagi yang tidak kedapatan Android Studio, silahkan nebeng ke temennya yang ada Android Studio. Kita coba tahap yang pertama sekali. Kita akan membuat aplikasi sederhana. Yang pertama di sini file. Bapak lihatkan di sini. Oke. Bapak jelaskan yang pertama. Ada new di sana. Apa sih maksud new itu? Oke, di sini ya. Coba diperhatikan dulu ya. Bapak jelaskan di apa tadi yang sedang Bapak ketik itu bagian apa namanya? Toolbar. Oke, toolbar file. Di dalam toolbar file mempunyai sub yang namanya new. New ini kalau kita kita tekan new itu ada new project. Kita mau membuat aplikasi baru harus melalui new project. Kalau kita sudah punya project, terus kita mau mengcustom project itu, mengembangkan project itu, cukup dengan new import project. Nggak perlu new lagi, tapi kita cukup import project. Lalu ada juga project from version control. Nah ini misalkan gini,
kita buat aplikasi dengan Android Studio yang berbeda versi. Sekarang versi 4 kita buat di versi 3, umpamanya gitu ya. Nah, kita bisa mengupdate-nya melalui Project from Version Control itu. Oke, lalu untuk bagian-bagian yang lainnya, nah perhatikan sampai di sini. Ini untuk menambahkan gambar, ya, menambahkan gambar, menambahkan vektor. Nah, ini nanti kita bahas. Oke, yang pertama kita buat pertama sekali adalah new project. New project. New project, lalu apa yang dipilih? Nah, ini dia. Banyak pilihan ya. Yang pertama no activity, tidak ada Java-nya, tidak ada XML-nya. Lalu ada basic activity. Kalau kita memilih ini, nanti tampilan awalnya itu dia sudah punya tombol plus. Kayak apa? Ya, bisa. Pernah ngecek Gmail? Kan ada tombol tambah tuh ya. Nah, itu seperti itu, tampilan awalnya seperti itu. Lalu ada button navigasi activity yang kita bahas tadi. Tampilan menunya ada di bawah. Lalu ada empty. Selanjutnya ada bagian full screen activity. Lalu Google Ad Mode. Ini iklan saja isinya. Lalu ada Google Maps. Coba diperhatikan Google Maps itu nggak ada menu lain kan selain peta kan? Nah, ini yang dia pakai. Lalu ada login activity. Selanjutnya ada master atau detail flow, navigasi drawer ini. Selanjutnya ada setting, scrolling. Nah, kalau tab activity ini atau fragment, kalau tab inilah, coba perhatikan kalau kalian mengakses mobile banking. Contohnya adalah Brimo. Ya. Kan itu ada kalau kita geser ke situ, geser ke kanan, tampil ya. Lalu ada juga payment itu kayak Dana. Dana juga seperti itu, kita tinggal geser saja. Oke. Untuk di awal ambil empty activity. Nah, sebagai catatan, kalau kita pilih ini, kita punya sudah langsung ada nanti kelas Java-nya 1, XML-nya 1. Sudah langsung ada. Tapi isinya masih kosong. Lalu kita next. Oke, ini ya. Tolong diperhatikan. Nama. Kita mau buat project, terus kita beri nama. Terserah mau dibuat nama apapun. Pak, apakah harus kapital semua? Gak mesti. Apakah harus ada kapital dengan huruf kecil? Boleh kombinasi. Apakah boleh pakai spasi? Boleh. Ya. Tapi nantinya ketika dilaporkan ke Google, itu yang dia ambil adalah ini. Pak.com Willy Erta my aplikasi itu apa? My aplikasi adalah nama aplikasinya. Lalu Willy Erta ini nama developernya. .com ini mengindikasikan apa? Nama perusahaannya. Ya. Jadi apapun yang kita buat di sini, sebagus apapun tulisannya atau secantik apapun tulisannya, pastinya nanti dia tulisan kecil semua di sini. Boleh nggak Pak ini saya edit? Boleh. Boleh nggak ini diganti? Boleh. Tapi dia harus ada 3. Lalu ada save lokasi, di mana nantinya kita akan menyimpan project yang sudah kita buat. Kalau PHP simpannya di mana? Di Sam htdocs. Pasti ada di sana. Sam htdocs. Kalau di sini kita tentukan nih mau letak di mana, ya. Nah, lalu ada language. Language itu gunakan Java. Kita baru menggunakan, makanya kalau diperhatikan pemrograman perangkat bergerak Java Android, bukan Kotlin Android, tapi Java Android. Jadi usahakan dibuat Java. Oke, silakan bantu Bapak. Katanya minimum SDK, silahkan dengan logikanya apa sih maksudnya minimum SDK itu?
Gimana minggu lalu? Minimum SDK katanya. Versi Androidnya. Bisa bantu jelaskan seperti apa, Egi? Kalau di atas versi Android 5.0 Lollipop itu mungkin tak bisa. Nggak bisa. Oke, sebagai percobaan, kalau Bapak minimum, kata Bapak kan, tadi kalian versinya berapa tadi? Android berapa? 9 ya. Berarti kalau saya pakai di 6, bisa nggak handphone kalian? Bisa ya? Oke, kalau saya pakai Android ngangkat nggak di handphone kalian nih? Enggak ya? Karena minimumnya kalian 9 dan sedangkan saya memilih 10. Nah, untuk tahap belajar ini kita gunakan yang rendah aja. Yang rendah itu 20 KitKat. Oke? Kalau sudah, silahkan di finish. Silahkan di finish. Insyaallah minggu depan kita di labor 1 lagi ya. Di labor 1 ya minggu depannya. Karena kan di jadwal memang labor 1. Nah, kenapa lebih lengkap di labor 1? Android Studio ini dia butuh internet dan biasanya kalau nggak ada internet dia akan lama loadingnya. Perhatikannya aja di sini. Perhatikannya di sini. Oke, boleh sebagai ya untuk uji coba lah dulu. Silahkan diakses. Nah ini saya jelaskan dulu. Merah nggak tampilannya? Proxy setting, di cancel aja coba. Ya. Merah ya. Oke, sebentar lagi ya. Oke, kita coba di layout tadi. Bapak akan mencoba layout. Minggu depan materi kita apa, Wina? Minggu depan apa? Apa minggu depan? Mana RPS mana? Ada RPS nya? RPS Bapak ada? Nah, lihat pertemuan ketiga apa? Materi kita. Oke, sublet teks dan order plus ya. Oke, ini maksud Bapak tadi. Ada widget, ada teks, ada buttons, ada layout, ada container. Kita awali dulu. Nah ini, Bapak kasih tahu dulu. Nanti ya. Oh enggak sablen ya? Sablen? Oh itu apa? Inventory ya? Salah RPS Wina nih. Oke, kita masuk ke activity main dulu ya. Activity main XML. Tolong diperhatikan ya, sebentar ya. Yang pertama itu ini common, ini adalah umum yang digunakan. Lalu ada teks. Nah, cara penggunaannya bagaimana, Pak? Lihat. Text view kalau Bapak geser seperti ini. Kalau ingin mengezoom tampilannya cukup ditambah gini aja. Ya. Kalau text view ini ibarat dia adalah sebuah label, ya, caption atau sebagai judul, bukan judul apa ya, keterangan lah gitu. Ini ada text view, lalu ada plain text. Apa bedanya? Untuk teks hanya kayaknya salah deh. Hah? Entah apa? Nah, ini bedanya ya. Kalau dia adalah text view, itu kita nggak bisa ngisi. Kenapa? Dia hanya sebatas label saja, judul saja.
biasanya kalau kita lihat form login, di atasnya ada username kan, tapi nanti di bawah ada kolom isian. Nah, kolom isian kalau di PHP disebut dengan teks. Kalau di Java, kalian pernah belajar Java kan? Itu disebut JText field. Kalau di Android disebut dengan edit text. Kenapa? Ketika ini di-compile, ini kita nggak bisa ngisi apapun, tapi di bawahnya bisa. Itu ngerti? Contoh, form login. Form login itu biasanya di atasnya ada username, kan? Nggak bisa kita rubah ini kan? Karena dia adalah caption, label. Tapi di bawahnya bisa nggak kita isi? Bisa kan? Nah, itu edit text. Kalau di Java namanya edit text. Kalau di Java NetBeans namanya adalah JText field. Kalau di PHP namanya text. Oke? Nah, bedanya apa plain text? Biasanya plain text itu digunakan untuk alamat. Alamat kan panjang tuh. Nah, secara otomatis nanti dia akan ke bawah tulisannya. Oke. Selain itu ada password. Udah tahu ya password. Nah, kalau kita masukkan sini. Nah, gini ya. Saya hilangkan di sini. Ini adalah password. Lalu yang kedua ada password numerik. Apa bedanya? Kalau yang di atas password biasa itu kombinasi. Bisa huruf, bisa angka. Tapi kalau password numerik itu khusus angka, biasanya digunakan untuk PIN. Ya. Oke. Lalu ada email, ada pound, ada postal address, ada multi line text, banyak ya. Ada jam, ada tanggal. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, kalau untuk bagian teks sudah pada paham ya? Tadi kalau untuk labelnya disebut dengan apa tadi? Text view. Kalau untuk isiannya edit text. Oke, kita ke button lagi. Ada button seperti ini, button yang standar biasa. Lalu ada image button. Misalkan kita gini. Seperti ini. Oke. Ini image button. Fungsinya sama-sama. Kadang kalau kita mau login itu kan nggak melulu dia tulisan login, tapi ada juga gambarnya kan. Tapi kita sudah paham itu gitu. Udah ngerti kita, oh ini yang harus ditekan gitu. Oke, lalu ada chip group. Nah, kalau dia tandanya kayak gini, kita belum bisa pakai, tapi harus kita download dulu. Dia meminta download. Ini kan logo apa nih, simbol download namanya tuh. Nah, harus kita download dulu, baru bisa kita gunakan. Lalu ada checkbox. Checkbox ini ya biasanya untuk pilih makanan. Kita cek seperti itu ya. Nah, checkbox kalau di PHP namanya juga checks ya. Radio juga seperti itu, sama. Tapi bedanya apa radio group dengan radio button? Coba kita lihat radio button dulu. Apa sih bedanya? Fungsinya buat apa radio? Biasanya kalau orang buat seperti ini untuk apa? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, terus D3, S1, S2, S3 atau SD, SMP, SMA. Gitu ya. Itu guna dari radio button. Oke, lalu ada widget tadi nih, widget. Oke, coba kita lihat web view. Oke, mungkin web view nggak banyak yang tahu ya, bahwa gini, kita sudah buat program di PHP, tapi saya nggak mau ngetik coding lagi Pak di Android Studio. Gimana caranya? Nah, kita menampilkan website kita itu ke dalam aplikasi Android menggunakan web view. Coba kalian perhatikan
beberapa aplikasi itu biasanya mereka jarang membuat coding di Android lagi, tapi mereka hanya mengambil, misalnya kan sudah ada webnya, ya mereka menampilkan web itu ke dalam web view gitu. Oke, beberapa portal seperti itu biasanya, portal berita. Ini web view, ada video view, lalu ada calendar view. Nah, kalender ini seperti ini. Nah, tampilannya gini. Kita kalender. Ada nggak di smartphone kita kelihatan seperti ini? Ada nggak? Ada ya, ketemu ya. Nah, oke, kalender view. Lalu ada progress. Nah, oke. Lalu kita ke layout. Coba lihat di materi kita, ada nggak Bapak membahas tentang desain layout? Di RPS kita ada nggak desain layout? Ada? Ada ya? Oke, nanti kita bahas tentang desain layout. Lalu ada kontainer, lalu ada Google. Ini yang umum saja nih. Oke, nah silakan coba yang bisa Android Studio-nya coba dibuat tampilan sederhana. Ini ada username, ada password seperti ini. Oke, lihat di sini ya, lihat di sini. Lalu Bapak ambil atribut. Kalau mau mengganti namanya ini, yang harus kita ganti itu adalah teksnya, bukan ID, tapi teksnya yang akan kita rubah. Misalnya kita mau mengganti menjadi username. Nah, seperti ini. Berubah kan jadi username. Tapi Pak, kalau ID kenapa Pak? Nggak masalah. Cuman kalau kita menggunakan ID itu nggak akan ada perubahan. Jadi kalau mau merubah tampilannya ya berubah menggunakan teks. Selanjutnya adalah kita ingin tampilan Pak, bagaimana cara merubah fontnya, ukurannya, jenis fontnya. Klik ini tadi, ambil atribut atau kalau di Java NetBeans namanya properties. Ambil font family. Nah ini, kalau kita klik ini beberapa saja yang tampil. Tapi kalau kita klik ini, di bagian yang sedikit itu kelihatan. Nah, coba ambil di situ. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan font-font yang ingin kita gunakan. Misalnya font luar, saya bosan dengan tampilan fontnya itu saja. Boleh di-download nantinya. Kita download baru kita masukkan. Oke. Lalu, nah di sini kalau kita ambil ini kan hanya terbatas nih. Tampilannya ada sans serif, lalu ada casual. Casual itu seperti ini. Kita klik dulu di sini. Klik di sini lalu ambil bagian fontnya ini. Nah, seperti ini. Berubah ya? Otomatis ya. Lalu bagaimana kalau untuk stylenya atau ukurannya? Teks lokal, margin, constraint. Oke, kalau nggak ada ketemu di bagian atribut, kita bisa menambahkan secara manual.
Ini ya, lihat. Tiba-tiba kalian, Pak, ini saya kok nggak tampil gitu. Nah, coba perhatikan yang pojok kanan ada kode. Kalau kita klik kode, itu khusus kode aja yang tampil nanti. Kalau kita klik desain seperti ini. Kalau kita klik split, bisa kode, bisa teksnya. Kita ingin merubah username-nya ini kan kecil ya. Kita tambahkan Android font. Font size. Kayaknya ada yang bermasalah. Apa katanya? View tidak constraint horizontal radang off. Sebentar. Dia tidak boleh menggunakan ini. Harus kita ganti menjadi convert view-nya relatif. Oke. Bisa ganti. Oke. Saya ulang ya. Oke, kita ambil ketemu. Oke, kita ambil dulu text view-nya. Di sini tadi kita ganti username. Setelah username kita tambahkan fontnya, font family. Kursiv. Lalu ini font family untuk bagian size-nya nggak ada ya. Oke, coba kita tambahkan manual. Size, font size. Dia butuh internet gitu ya. Oh, butuh internet. Harus ada kabel UTP. Kemungkinan kalau untuk optimalnya nanti kita mudah-mudahan ya bisa ya ke depan, karena kan di level 1 ya. Bisa level 1. Ya Bapak, ini aja yang sudah Bapak kerjakan aja dulu.
Lihat, desain layout itu sebenarnya imajinasi ya. Imajinasi kita membuat sekalian apapun desain, tapi kita nggak bisa memadupadankan antara huruf, warna, beserta dengan gambar yang kita pilih. Nah itu tuh. Jadi saya sudah ada, ini kebetulan belum saya selesaikan. Nah ini salah satu tampilan layout yang sudah saya buat menggunakan Android Studio ini. Nah jadi gini, semuanya ini saya buat menggunakan tools yang ada di dalam ini. Semuanya saya gunakan ini. Oke, sekarang ini apa namanya? Text view, oke. Ini gambar, image view, oke. Lalu kalau kalian sering buka aplikasi Gojek, kan tampilannya tuh kayak peta-peta kotak gitu ya. Nah, ini kita menggunakan yang namanya card view, kartu. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kalau diperhatikan secara seksama, lihat ini. Ini bisa saja nanti dia scroll. Kalau bisa kan kalau kita scroll gambar atau apapun itu kita scroll terus, nah itu ada di sini. Ini dia. Oke, scroll terus. Semuanya ada. Nah, lalu nanti di pertemuan keempat, kemungkinan keempat ya. Nanti kan Bapak akan membahas tentang desain layout. Bagaimana kita membuat desainnya terlebih dahulu. Kita buat desain minimalis dan kita usahakan nantinya semua bisa membuat desain. Minimal desainnya saja dulu. Oke. Lalu kalau kita lihat yang saya gunakan saat sekarang ini, kalau XML-nya banyak ya, lumayan banyak, tapi itu beda-beda. Di sini bisa kita lihat bahwa kita hanya menggunakan beberapa tool saja, menggunakan beberapa komponen saja. Ada gambar, ada card view, ada text view, lalu ada tulisan, text view, dan ada card view dan scroll view. Itu aja yang kita gunakan. Nah, kalau dibilang Android itu susah, sebenarnya enggak. Tergantung dari kita. Yang susah itu di Android itu adalah biasanya karena dia basisnya teknologi, kecenderungannya adalah gini, setiap saat itu dia membutuhkan koneksi internet karena dia harus mengupdate, ya kan? Dia harus mengupdate. Jadi kalau seandainya kita tidak punya internet di komputer, ya kita stucknya di sana aja, nggak ada pembaharuan, nggak ada customnya. Nah, itu masalahnya. Oke, coba dibuat desain, contoh desain sederhana saja. Yang bisa komputer Androidnya siapa? Di komputernya siapa? Berapa komputer yang bisa? Masalah sama siapa, Ji? Nggak mau ya, proxy semua ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan bisa kita atasi ya. Sebentar ya. Kita minggu depan orang nggak bisa di nomor satu.
Oh iya, minta tolong Bapak nih. Menjelaskan ini, Bapak. Iya, coba. Oke, Pinky hadir, Dian Hidayat hadir, Pak Nurul hadir, Yusuf hadir, Ahmad Yusuf hadir, Kiai hadir, M.A. Asari hadir, Hafiz Rahman hadir, Deborah ada ya? Raihan mana? Masuk. Raihan. Aulia ada, Yudiman ada, Andrea ada, Iwan ada, Desra ada, Anissa Marlina, Masalah. Nah, ini ya. Muhammad Diki. Hah? Apa materi kita hari ini? Minggu lalu pakai apa? Oke, ada pertanyaan? Apa dulu pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam ini ya. Setelah ini sama siapa? Oke. Oh ya, satu hal yang mungkin Bapak kasih tahu. Oke. Gini, kita belajar Android Studio. Kalau kita menggunakan emulator di dalam, ibaratnya kayak Nox, kayak apa, yang lainnya menggunakan komputer kita sendiri, itu akan berat. Nah, Bapak menyarankan kita menggunakan handphone masing-masing, ya. Hah? Gimana? Ya, Bapak enggak ini sih. Bapak enggak memaksa, cuman gini. Kalau kalian menggunakan emulator bawaannya ada di dalam komputer, itu pasti berat. Kenapa? Android Studio itu saja sudah memakan hampir 500 MB RAM. Apalagi ditambah dengan emulator. Nah, nggak masalah sih kalau kalian nggak mau menggunakan handphone. Tapi nantinya penilaian akan Bapak lihat di handphone kalian. Aplikasi itu terpasang atau tidak. Ya, itu saja. Jadi, kalaupun kalian nggak bisa di handphone kalian, coba konsultasikan sama teman. Ya, kita kan tujuan kita kan menghasilkan aplikasi. Kalau kalian nggak bisa nanti menggunakan aplikasi kalian susah nanti. Kayak minimal buat profil lah. Buat profil itu isinya apa? Ya, nama kalian. Pokoknya bisa dipindah-pindahkan saja aktivitinya, itu sudah selesai. Desainnya bagus itu adalah bonus. Sebaik apapun kalian buat, pasti ada nilainya. Oke ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
podcast kita